biar gua tambah semangat lagi sharing-sharing tentang bisnis farming house, mental, motivasi, manajemen, modal, dan memasarkan. Oke guys, welcome back again. Balik lagi sama gue Denny di channel Ali Caca. Kali ini gue mau bahas persiapan apa aja sih yang kalian perluin ketika kalian mau membuka farmhouse. Oke, di sini gue udah rangkumin ya hal-hal penting yang perlu kalian terapin buat kalian yang persiapan mau buka farming house atau gaming house. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa subscribe channel Ali Caca biar gue tambah semangat lagi sharing-sharing tentang bisnis farming house, biar kalian juga bisa ngerasain jadi owner farming house atau punya bisnis sendiri di bidang yang kalian sukai. Gak usah lama-lama, langsung aja sama videonya. Check this out. Ada 5 poin yang perlu kalian terapin atau kalian pelajarin dan kalian resapi, yaitu istilahnya 5M: mental, motivasi, manajemen, modal, dan memasarkan. Nah, ini adalah 5 poin yang perlu kalian pelajari. Gue coba uraikan ya, jadi biar kalian gak bingung. Poin yang pertama itu adalah mental. Kenapa di sini mental itu sangat penting? Karena memang ketika kalian bisnis di gaming house, kalian itu bakalan sering banget kena beda, terus bakalan sering banget kena mental health. Intinya kalian siapin dulu mentalnya. Terus trik-triknya di video sebelumnya kan gue udah ceritain cara membuat farming house kalian sendiri. Yang pertama, kalian itu udah harus siap kena mental karena kebenat, kena mental karena red turun, kena mental karena anak-anak gak bisa farming, kena mental ketika kalian harus update game baru, terus kena mental ketika PC kalian lemot, kena mental ketika kalian mau update PC gak punya duit, kena mental ketika biaya operasional gak nutup sama biaya pemasukan. Ya intinya ini semua itu berhubungan sama mental kalian. Karena ketika kalian sudah mulai jadi pengusaha, itu ya kalian udah harus mempelajari semuanya. Kalian harus mempelajari manajemen, gamenya, terus cara ngajarin orang, leveling akun, cari farmingan, cari game baru, pokoknya semuanya lah. Kalian harus mikirin listrik, beras, segala macam ya. Pokoknya numpuk jadi satu lah. Makanya mental ini bakalan sering kena. Poin yang kedua adalah motivasi. Ya kita tahu lah kalau untuk jadi pengusaha itu bener-bener harus punya motivasi tinggi. Kalau gua dulu punya motivasi gini, ketika gua farming hari ini, gue itu mau kedepannya itu gue nggak perlu terlalu farming. Gue farming itu untuk have fun, untuk beli rokok. Nah, gue waktu itu motivasinya seperti itu. Namanya farming ya, namanya kerja ya, capek-capek juga gitu loh. Makanya gue waktu itu punya motivasi kayak gitu. Mungkin buat kalian punya motivasi lain kayak pengen bantu keluarga segala macam, bisa jadiin kalian motivasi yang tinggi biar kalian bisa sukses di gaming house ini atau usaha farming house ini. Terus poin yang ketiga itu adalah manajemen. Di manajemen ini kalian harus belajar caranya nge-manage uang, nge-manage orang, nge-manage akun, nge-manage cash flow, terus nge-manage pengeluaran, pemasukan. Di manajemen ini menyakup banyak hal ya. Yang tadi udah gue sebutin, kalian harus pelajarin hal-hal itu kayak manajemen keuangan. Ketika kalian dapat profit itu dialokasikan untuk apa, terus kalian gunain untuk apa, untuk nambah unit kah atau beli akun lagi kah, segala macam. Nah itu kalian harus benar-benar pelajarin juga dengan detail ya. Selama kalian farming solo itu kalian bisa tanya-tanya mentor kalian atau bahkan teman-teman kalian ya. Kita ilmu bisa dapat dari mana aja lah. Dan poin yang selanjutnya itu modal. Nah modal ini kalau kata motivator kan modal bukan utama ya. Sebenarnya kalau yang gua rasain sih ada benernya juga gitu loh. Karena ketika kita mau jadi pengusaha itu modal utama kita itu ya kesehatan, otak yang cerdas, terus pikiran yang sehat kan. Nah itu udah jadi modal kita lah. Kalau masalah modal uang segala macam itu bisa kalian kumpulin dari kalian farming sendiri, dikit-dikit kalian farming sendiri itu dikumpulin nanti jadi 1 PC, jadi 2 PC. Nah di video sebelumnya kan udah gua ceritain juga caranya gua beranakin dari 1 PC jadi 35 PC di tahun ketiga ini. Nah itu kalian bisa terapin juga mekanismenya. Ketika kalian udah punya modal ya kalian bisa upgrade PC atau nambah PC kayak gitu. Terus yang poin yang terakhir itu adalah memasarkan. Ketika kalian produksi
tanpa tahu caranya ngebuang, ibaratnya kalian ternak lele tapi kalian nggak bisa jualin lelenya, ya lelenya bakalan nggak laku gitu loh. Jadi di poin memasarkan ini kalian udah harus tahu gimana caranya jual gold, gimana caranya ngasilin gold, dimana aja kalian bisa jual gold kalian, terus siapa aja yang beli gold kalian. Nah itu nanti berhubungannya sama arus cash flow kalian, dan cash flow itu ibaratnya urat nadi kalian ya. Jadi kalau urat nadi kalian tersendat kan kalian juga bengek gitu, nggak bisa hidup. Kalian udah harus tahu masarin, terus gimana cara ngasilin gold ya, poin-poin tadi lah yang udah gue sebutin tadi. Dan mungkin itu aja sih 5 poin yang bisa gue sharing di sini ketika kalian mau persiapan membuka farming house. Jadi kalian udah di titik mana nih? Kalian udah prepare di titik mana nih? Apakah kalian udah prepare di mental? Apakah kalian udah prepare di motivasi? Atau kalian prepare di manajemen? Atau kalian prepare di modal, atau kalian prepare di pemasaran? Nah kalian poin yang mana nih? Ketika kalian nggak tahu farming segala macam tapi punya ilmu memasarkan, nah itu kalian udah bisa jadi reseller atau jadi bandar pengepul gold. Nah itu juga bisa. Ketika kalian punya manajemen keuangannya, ilmu manajemen keuangannya, itu udah pas banget. Kalian bisa mulai belajar di farmhouse mungkin buat kerja dulu, cari ilmunya. Jadi kalian bisa praktekin ilmu kalian, terus kalian bisa sambil belajar ilmunya di sana. Terus kalau kalian punya modal, nah kalian bisa jalan juga nih, punya modal, cari pengurus, cari orang-orang yang pro di gamenya. Nah terus kalian bisa hire di situ, kalian bisa kerjain untuk ngurus farmhouse kalian. Terus ketika kalian punya motivasi doang, ya kalau dibilang motivasi doang, boleh sih gitu. Karena emang motivasi itu penting gitu. Dan mentalnya ini jangan sampai gila, karena kalian ke-banned terus rate-nya turun terus kalian di game itu di geng terus. Nah itu mental kena banget sih. Dan banyak orang itu mental di poin yang pertama, mental. Karena namanya kita kerja di dalam game, dan di game itu ada jutaan populasi manusia atau ribuan populasi online setiap hari. Ketika kita farming direbut orang, ya udah ikhlasin aja, atau kita benar-benar fight di situ. Intinya jangan baper lah kalau mental yang kena kan. Terus jangan dikit-dikit healing ke Bali, katanya mau usaha tapi malah duitnya buat healing ke Bali gitu. Oke, paling segitu aja video dari gua, semoga bermanfaat, bisa jadi ancang-ancang kalian atau perkiraan kalian itu udah persiapan di poin keberapa. Semoga bermanfaat video ini, jangan lupa subscribe channel Ali Caca. Adios. Are we gonna play now? Ready for the show? I'm about to take down, you already know. Get the fuck out of my face now, yeah you gotta go. Man, I'm on the chase now, leave me on my own. I got a chance to break now.